Pak Ustadz, saya mau nanya, ada tak riwayat menyatakan Fir'aun pernah pakai serban? Sekarang saya tunjukkan gambar Fir'aun ya. Kalian yang punya handphone bisa buka www.google.com. Tulis itu Fir'aun pakai huruf Arab, Fa, Ra, Ain, Waw, Nun. Yang belum bisa tulis Arab berarti handphonenya belum hijrah. Nah, nampak gambar Fir'aun? Tuh gambar Fir'aun. Fir'aun tuh topinya. Tak ada Fir'aun pakai sorban. Yang Fir'aun pakai sorban tuh Fir'aun yang udah dapat hidayah. Saya seorang mu'allaf. Orang tua saya sudah meninggal dalam keadaan tak Islam. Saya beramal niatnya untuk beliau. Apakah amal itu sampai Pak Ustadz? Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya itu tak beriman, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri. Nabi Ibrahim dilarang Allah mendoakan orang tuanya yang tak beriman. Jadi saudaraku yang mu'allaf, kalau ayahmu masih hidup, belikan dia pakaian paling bagus, berikan dia makanan paling enak. Jangan dia merasa kehilangan anak. Doakan pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah bersyahadat sebelum mati. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka katakan, ya Allah, ini hamba engkau, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Titik. Tak lebih tak kurang. Apa hukumnya dalam pemilihan umum orang milih karena mendapatkan uang? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasul SAW melaknat orang yang menyogok, orang yang menerima sogok. Kalau ada orang ngasih 5.000 jangan terima, 50.000 jangan, 5 juta istikharah. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Oh, berarti Ustadz ini banyak juga dapat duit dari pilkada-pilkada. Nggak, jangan kalian ambil duitnya. Jangan kasih makan anak atas duit subhat haram, rusak otaknya. Kalau dapat juga Pak Ustadz balikkan. Jangan beli suara kami dengan harga 50.000 ini, karena harga kami lebih mahal daripada ini. Tak bisa saya nolak Pak Ustadz. Segan saya nolak, ambil, serahkan ke pembangunan tahfiz Quran. Mudah-mudahan apa pula berkah. Mudah-mudahan selesai bangunannya. Berkahnya tak tahu kita. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau dua orang tetangga dekat saling memusuhi, yang satu merasa tak pernah buat salah, maka tak perlu minta maaf, membiarkan berlarut-larut sebab yang satunya selalu menyebarkan aib. Bagaimana mendamaikan keduanya agar kembali rukun? Sebagai pihak lain, kalau sudah mengajak perbaikan sudah cukup, saya dilakukan. Saya difitnah orang. Saya tidak mau datang ke rumahnya, karena kalau saya datang ke rumahnya nanti dikatakan saya melabrak. Dan saya tidak juga mau dia panggil dia ke rumah saya. Nanti kalau saya panggil ke rumah saya, berarti saya sok gila hormat, sok hebat. Jadi bagaimana? Cari mediator, orang penengah yang tidak berpihak ke dia, yang ke kita. Bisa ke tokoh masyarakat, bisa ke alim ulama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini kan tokoh yang dicari-cari di sini. Di samping tokoh emas, tokoh bangunan. Ini orang ini memfitnah aku. Tolong hubungi dia. Aku siap. Aku ikut jadwal dia. Telepon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad mau ngajak tabayun. Bisa nggak? Nggak ada waktu, sibuk. Padahal kalau cerita sibuk, aku lebih sibuk lagi. Tak bisa sekali, 2 kali. Hubungi lagi. Bisa apa tidak? Bisa. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Jam berapa? Jam 8 pagi. Datang saya jam 8 pagi. Tidak bawa orang, tak bawa pengawal, sendiri datang. Gitu kalau kita mau berdamai. Ini bukan mau kelahi. Datang. Tunggu jam 8. Mana orangnya Pak? Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad udah datang. Gak perlu jumpa sama Somad. Kalau udah 2 kali dia tidak juga berhenti, baru kita bertindak. Buat pernyataan. Kalau kau tetap memfitnah aku juga lagi, ku BAP kau ke Polda. Maaf ada, tapi hukum juga ada. Asinnu bisinni. Kalau dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil aini. Kalau dicucuknya matamu, cucuk juga mata dia. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan. Tapi kadang kalau kita maafkan, dipijak orang kepala kita. Ada orang barat membuat percobaan. Satu orang artis mencoba untuk diam. Diam aja. Pertama orang memegang pipinya, membelai rambutnya. Lama-lama mulai orang mencubit, menarik rambut. Lama-lama ditolak orang.
Artinya kalau kita diam, lama-lama kita dipijak orang. Maka dalam Islam ada akhlak, ada maaf, ada tabayun, tapi juga dalam Islam ada hukum, ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunat, ada hukum hudud, ada hukum takzir, ada hukum qisas. Belajar fikih. Nah, ini penting supaya kita tidak diinjak-injak orang kehormatan kita. Perbuatan yang paling baik adalah antuslihu bainal akhawain, mendamaikan dua orang saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, damaikanlah di antara saudaramu yang berkelahi. Bagaimana hukumnya istri menggugat suami? Karena suami sudah beberapa kali selingkuh, sudah dimaafkan berulang kali. Suami tak juga pernah menyesal dan tak pernah minta maaf. Berarti inilah yang putus. Perempuan kalau sampai dia minta cerai, bergoncang tiang aras. Laki tadi baik, pergi ke masjid, pakai sorban, berjenggot, pakai jubah. Ceraikan aku bang, gaya kau jadul, nggak modis, ketinggalan zaman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi mabuk, sakau, selingkuh, jelek, hitam, hidup pula lagi. Sudah dikasih nasihat tak juga berubah. Kalau diadukannya ke pengadilan, digugatnya, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Cepat-cepat lepaskan dari ikatan si Fir'aun satu. Tak ada gunanya. Hidup singkat. Selamatkan akidahmu, selamatkan amalmu, selamatkan dirimu, karena hidup singkat. Kaki saya sudah dipotong, amputasi, bawah lutut. Apakah kaki yang dipotong harus dibasuh ketika berwudu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum. Jadi kalau maaf cakap putusnya sampai di sini, nauzubillah, maka yang dibasuh hanya sampai ke siku. Tapi kalau putusnya di sini, maka tak perlu dibasuh ketiak. Bukan seukuran itu dibasuh kemana? Tidak. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai mata kaki. Maaf, putus di sini, siram di sampai mata kaki. Putus ini tidak dibasuh sepanjang itu, karena tidak ada anggota yang mau disapu, itu tak ada. Yang diwajibkan untuk disiram, disapu, diusap itu tak ada, maka gugur kewajibannya. Apakah saya masih wajib puasa Ramadan? Maaf cakap, kaki putus, perut tak ada hubungan. Maaf. Jadi saudaraku yang kena amputasi, yang boleh tak puasa tuh wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tak sanggup puasa, tua renta 70 80 tak sanggup puasa, asal jam 8 menggigil. Diabetes akut, gula darah akut, itu pun tak juga bisa puasa. Buah pinggang sudah dicabut, operasi, itu pun tak juga puasa. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Adapun yang tak terkait dengan penyakit berat, amputasi, maka tetap puasa. Selama sanggup puasa, maka tetap wajib puasa. Saya ini seorang homo. Saya ingin sekali sembuh. Saya sholat zikir terus. Tapi mengapa selalu apabila saya sendiri di waktu kosong, jiwa keinginan bangkit? Mohon Ustadz apabila ada amalan atau apapun ayat Al-Quran yang dapat. Yang pertama, batinnya diruqyah. Karena ada dulu Ustadz di Pekanbaru meruqyah orang yang LGBT, akhirnya sehat. Rupanya dia diganggu setan homo. Rupanya jin itu ada juga jin LGBT. Di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah ada tempat ruqyah. Di ruqyah keluar jinnya sehat. Lalu kemudian dia mesti berjamaah dan mengisi waktu, tak boleh kosong. Mesti berjamaah. Di masjid berjamaah, di kantor berjamaah dengan orang, maka dia mesti menikah supaya disembuhkan. Terus pengajian, terus disehatkan, mengubah pola hidup, tinggalkan pergaulan, grup-grup, chat-chat, kawan-kawan yang LGBT, yang homo-homo nih, dan ini menular. Homoseksual, lesbi, bisek, LGBT ini ternyata menular. Kenapa demikian? Itulah mengapa banyak artis-artis, foto model yang awalnya laki-laki lama-lama melambai. Perancang busana, koreografer, penari berubah orientasi seksualnya.
Negara yang tidak, masyarakatnya tak mau tahu, tak mengontrol, itu lebih banyak kecenderungan untuk jadi homo. Thailand, orang tak mau tahu, terserah kalau mau jadi apa. Ada pula Miss Lady Boy, mukanya lady, kakinya boy. Oleh sebab itu maka zikir, ikut berjamaah, maka insya Allah Allah berikan kesembuhan.